Sayuran organik semakin banyak diminati baik warga di perkotaan maupun di perdesaan. Sayuran organik dinilai lebih menyehatkan ketimbang sayuran non-organik. Walaupun harganya sedikit lebih mahal, namun sayuran organik dinilai lebih berkualitas dibandingkan sayuran non-organik. Saat ini saya berada di Cipanas untuk melihat sayuran organik yang sedang dikembangkan oleh pemuda Jawa Barat. Saat ini saya sedang bersama pemuda mitra dari PT Mitra Usindo Lestari dengan Kang Rizal. Selamat sore Kang. Sore. Nah, kita ingin berbincang nih. Ya. Kenapa Kang Rizal tertarik menjadi seorang petani organik? Pertama, saya sekolah lulusan SMK Pertanian. Oke. Saya ingin menerapkan ilmu yang ada di sekolah, menerapkan di kebun yang di rumah sehari-hari. Sehari-hari. Iya. Nah, boleh tahu nggak berapa banyak mahasiswa yang kemudian tertarik untuk menjadi petani? Untuk peminat pertanian nih sekarang ini sangat minim. Sangat minim. Ya, karena gengsi iya, ya, mungkin itu mereka benar. gengsi atau mungkin mereka tertarik kerja ke kota gitu ya. Nah, itu lebih tertarik kerja di kota daripada menjadi petani. Nah, Kalau saya ingin menjadi petani milenial. wah ini dia petani milenial kuncinya. Nah, ada nggak kendala yang dialami selama menjadi petani milenial ini? Tentunya pasti ada. Satu ya paling faktor dari teman-teman. Kenapa sih mau jadi petani? Betul, sosial ya. Ya, Lalu apa nih, faktor alam pengaruh nggak? faktor alam ada. Ada. Paling ya kita gagal panen itulah udah Itu udah umum ya. udah biasa. Boleh dijelasin nggak sedikit bedanya organik dan non organik? Kalau organik tuh dia lebih ke pupuk yang Pupuk yang alami ya. ya Pupuk kayak alami. pupuk kotoran kambing, terus kotoran binatang, bikin ya. pupuk organik cair, terus ntar diaplikasiin. Kalau pakai non organik kan lebih ke kimia ya, Kimia, itu kurang oke. sehat lah. Jadi ini lebih alami ya. ya, Dan secara kualitas bagaimana? secara kualitas bisa bersaing sama yang non organik. Non organik. Iya. Oke. Rizal ini kan bermitra dengan PT Mitra Usindo Lestari. Kalau boleh tahu udah berapa lama Kang? Saya alhamdulillah gabung bersama PT Mitra Usindo Lestari ini dari semenjak sekolah. Jadi sudah cukup ada lama ya. ikatan kerjasama gitu. Kerjasama. Ya. Oke. Sampai sekarang saya masuk 2019, 2018, Sampai lulus 2020, sekarang sampai sekarang ya, 2023. masih supply. Nah, kalau boleh tahu ada berapa luasnya nih lahan yang dikelola? Untuk saat ini lahan sekitar yang di daerah sini nih 2 hektar. 2 hektar. Ya. Cuman mungkin di tempat lain ada yang lebih luas ya. Ya. Gitu. Nah, boleh dijelasin nggak nih? Ini tanaman apa aja sih yang disuplai ke PT Mitra Usindo Lestari? Saya supply ke PT Mitra Usindo Lestari ini yang pertama ini herbal. Wah, herbal. Kayak rosemary, Terus terus apa lagi nih? Boleh dikasih lihat contohnya. kayak nih peterselie. Oh, peterselie. Ya. Oke. Terus thyme, ya. Oke. oregano, sage, marjoram, daun mint. Masih banyak sih. Dan masih banyak Ya. lainnya ya. Ini boleh nggak kita dikasih lihat? Ini Boleh, apa aja nih hasil panennya nih? Oke. Ini nih contohnya tomat cherry. Sayuran buah. Ya. Oke. Ini yang Peterselie. Kalau ini, ini yang belum matangnya yang ya. belum matang ini. Oke, Masih ini yang hijau. masih hijau. Nanti kalau sudah jadi seperti ini. Nah, Ya. ini yang nanti masuk ke supermarket, mall-mall yang dengan sistemnya organik ya. Ya, terus Tanpa ada kimia. fresh juga panennya. Jadi ketika PO masuk jam 3 atau jam 4 kita langsung panen dadakan. Ya. Oh, itu bedanya. Jadi langsung hari itu juga langsung dipanen. Oke.
Oke, saat ini saya bersama dengan Kang Tommy. Apa kabar Betul. nih Kang? Sehat. Sehat. Oke, nah Kang Tommy ini kan juga sebagai salah satu mitra dari PT Mitra Usindo Lestari. Iya, Nah, betul. kalau yang Kang Tommy kerjakan nih apa aja nih Kang? Boleh dijelasin nggak? Boleh. Untuk ini saya penanamannya ada pakcoy, daun bawang, bawang, di sana terus ada ada selada keriting hijau, selada selada keriting keriting hijau. merah. Di sana ada brokoli, Nah, bayam hijau sama bayam merah. bayam Nah, merah, kalau di sini ada pakcoy saja sama daun bawang. daun bawang. Nah, Betul. Kang, boleh nggak dijelasin mengenai pakcoynya nih? Dia prosesnya itu berapa lama? Dari awal sampai bisa panen? Ya. Untuk proses tanaman pakcoy itu sendiri kurang lebih di 20 hari setelah penyemaian. Jadi ada proses Oke. dari bibit Mhm. sampai ke bibit agak besar itu penyemaian. Dari Penyemaian. benih sampai bibit itu ada penyemaian. Oke. Jadi setelah di bibit itu baru ditanam Tanam. kurang lebih 20 hari. Oke, 20 hari. Ya, 20 hari untuk pemanenannya. Pemanenannya. Betul. Boleh dicontohin nggak Kang? Yang kayak mana nih kira-kira ada Jadi yang... ini Nah, ini bisa dipanen ya. Bisa untuk dipanen. pakcoy yang Nah, seukuran begini ini sudah siap sudah siap Pak. panen ya. Betul. Nah, ini sudah siap panen. Ini dia bisa bertahan berapa lama nih kalau setelah dipanen? Kalau setelah dipanen, kalau dari nggak masuk Freezer, freezer atau- ya, kalau chiller. Atau chiller, Kalau nggak masuk chiller itu kurang lebih di 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Kalau di chiller, chiller. kalau di freezer itu kurang lebih di 7 hari sampai 10 hari 7 juga sampai kuat. 10 hari Pak. juga Betul. kuat. Yang penting sudah dicuci, bersih dan kering. Dan kering, yes. Ya. Itu yang penting ya. Betul. Nah, ini tuh biasanya dipakai kalau di makanan tuh untuk ditumis-tumisan gitu Ya, Kang, ya. ditumis-tumisan, ada di Chinese food, Chinese food ada juga, Ya, betul. Nah, kalau yang ini nih, daun bawang, boleh dijelasin nggak Kang? Boleh. Nah, Dijelasin, untuk daun bawang sendiri, ini umur tanamannya itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. 3 bulan. Agak lama, Iya. prosesnya agak lama karena mungkin dari dahulunya mungkin begitu Pak. Nah, Agak boleh lama. dijelasin nggak nih Kang Tommy, kenapa sistemnya apa nih? Tumpang sari ya Tumpang dibilangnya. sari, Jadi betul. dicampur gitu. Betul. Jadi yang pertama, kenapa saya melakukan tumpang sari di kebun? Yang pertama itu biar ada penambahan penambahan keuntungan. keuntungan, betul. margin. Secara Ya, finansial. betul, finansial. Dan yang kedua, itu si daun bawang juga bisa mengusir hama. Oke. Betul, ya. Pak. Jadi si daun bawang itu bisa mengeluarkan bau menyengat untuk si hama Oke, itu. jadi ya, Jadi si menghalau hama juga ya. ya nggak betah nih dipaksa Pak. Kalau pakai tumpang sari daun. Oke. Itu alamiah. Alamiahnya. Betul. Jadi bisa dibilang prosesnya secara alami tanpa ada kimiawi. Ya, kimiawi, pestisida nggak ada Nggak ada gitu. pestisida. Jadi semuanya Betul. organik Betul, gitu ya. organik. Mantap. Oke, berarti kita next ke tempat berikutnya. Ya. Saat ini saya sudah berada di bagian pembersihan dan pencucian dari PT Mitra Usindo Lestari. Nah, ada Kang Syahril nih yang akan membantu saya menjelaskan cara membersihkannya. Ya, monggo, silakan Kang. Ya. Coba. Ini dijelasin. barang curah ya. Ya. Sebelum ke packing kan kita proses pencucian dulu tuh. Ya, saya jelasin Ya. cara cucinya. Betul, silakan. Ya, dimasukin. Ya, tuh. Setelah dicuci kita di blower. Coba bantu ya. Iya, Oh, Pak, boleh, gitu. Pak. Oke. Dia Selain dari potong ya. akar-akar ya. Ya, karakternya. Jadinya. Wah.
Saat ini saya sudah di bagian pengepakan dan pengemasan. Nah, Kang Syahril, boleh nggak dijelasin nih? Ini tanamannya ada apa aja? Ini ada selada keriting, Mhm. seledri, buncis kenya, tomat, pakcoy, cabai hijau, Hijau, cabai merah, Pak. cabai merah, Ya. cabai hijau, ya tomat, Selada keriting merah. ada keriting, ya Lidah buaya juga ada. ada lidah buaya, macam-macam ya. Macam-macam. Nah, ini kalau di udara bebas berapa lama nih? Kalau di udara Udara bebas 2 hari 3 hari ya. 2 hari 3 hari. Kalau di Tergantung chiller item. Kalau bisa di bertahan chiller berapa lama? 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari. Nah, jadi di PT Mitra Usindo Lestari ini sangat dijaga sekali ya kebersihannya, hygiene-nya, ya kan, bahkan sampai ditimbang gitu kan. Jadi kualitasnya sangat diperhatikan sekali sampai di tangan konsumen gitu. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir bahwa di sini selalu dijaga kualitas dan kebersihannya. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan pimpinan dari PT Mitra Usindo Lestari dengan Bapak Ahmad Dori. Apa kabar, Pak? Ya, Dan baik. Bapak Novianto. Novianto. Nah, pertanyaannya untuk Bapak sebagai pemimpin. Boleh nggak Pak dijelasin mengenai latar belakang nih, kapan perusahaannya berdiri dan kenapa sih perusahaan ini didirikan? Ya, jadi terima kasih. Jadi untuk PT Mitra Usindo Lestari ini khususnya di dalam penjualan sayuran organik, kami mulai itu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Yang awalnya kami mencoba untuk menyalurkan hobi lah, hobi bertanam yang awalnya hanya kecil gitu, hanya beberapa outlet, dan kami terus kembangkan sampai sekarang dengan membina para petani, khususnya petani-petani milenial. Ya, kenapa saya khususnya mengembangkan ke arah petani-petani milenial? Karena sekarang trennya itu juga banyak dari inovasi-inovasi dan juga kreativitas dari petani milenial itu, dia banyak ngasih insight baru maupun terobosan baru, betul. Jadi untuk perkembangan pasar di pasar modern sekarang ini cocok lah dengan perkembangan pasar saat ini. Jadi dan Cocok kolaborasi ya dengan betul. Jadi dari milenial. dari saran-saran mereka, kemudian inovasi mereka, kreativitas mereka yang menyebabkan saya pun jadi ikut bisa berpikir lebih kreatif lagi gimana caranya mengembangkan sayuran ini, dari mulai brand, kemudian packaging dan lain-lain. Kami mengikuti perkembangan zaman yang juga kami diskusikan dengan para petani milenial. Jadi seperti itu. Jadi perkembangan pasarnya ya sangat bagus lah gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama GM marketing saya, Pak Novianto. Nah, segmen pertanyaan pasar berikutnya, terima kasih banyak Pak Ya. Dori. Untuk Pak Novianto, bagaimana nih kondisi market saat ini dan bagaimana demand-nya terhadap sayuran organik? Kondisi market saat ini ya sedikit berangsur membaik ya dari 5 tahun lalu. Jadi sebelumnya para pecinta atau penyuka sayuran organik ini hanya orang-orang yang idealis saja. Tapi kesini-sininya sudah menjadi kebutuhan yang komoditi gitu. Ya. Jadi kita juga berusaha di lapangan bagaimana caranya sayuran yang hanya disukai oleh orang-orang tertentu menjadi produk komoditi yang disukai semua kalangan. Lebih masyarakat luas, Lebih masyarakat luas. Untuk demand pun ya biasalah penjualan naik turun seasonal gitu. Tapi memang pada umumnya sayuran organik ini tidak seluas sayuran konvensional. Tapi upaya kita untuk memasarkan di marketing itu bagaimana secara demand maupun quantity bisa seperti sayuran konvensional pada umumnya. Nah, ini mungkin ada nggak pesan dari pimpinan PT Mitra Usindo Lestari kepada masyarakat, kenapa sih harus mengkonsumsi sayuran organik? Ya, jadi
apa namanya kenapa kami milih sayuran organik, karena dari segi kesehatan dia lebih sehat, dan juga untuk unsur kimianya pun sangat sedikit, hampir tidak ada ya gitu. Jadi sekarang ini emang banyak untuk khususnya anak-anak muda gitu yang mulai merambah ke sayuran organik gitu, karena juga sekarang untuk bibit maupun pupuk dan lain-lain tidak sesulit beberapa tahun lalu itu. Jadi sekarang sudah banyak juga pupuk maupun bibit-bibit, dan juga khususnya pupuk pendukung untuk penyemprotan dan lain-lain itu banyak sudah yang dijual untuk bahan-bahan organiknya. Dan juga sudah bersertifikasi Pak ya? Sudah, kami bersertifikasi dari Innovis. Yang tiap tahun itu kami diaudit dari segi residu dan juga higienisnya gitu. Dan kami juga tekankan untuk tim juga harus konsisten di dalam penerapan organik tersebut. Jaga kualitasnya ya, Pak, ya. Betul. Dan juga tadi menambahkan dari Pak Novianto bahwa pangsa pasar kami ya emang lebih ke supermarket premium gitu. Karena brand kami ya alhamdulillah sudah dikenal, dan juga untuk supermarket premium sekarang kan bertumbuh banyak ya. Jadi kami yang awalnya outletnya sedikit, produksinya sedikit, ya alhamdulillah tiap tahun itu bertambah dengan makin meningkatnya pertumbuhan supermarket kelas premium. Gitu. Nah, Pak Novianto, ada nggak pesan nih buat masyarakat agar mereka tuh mulai nih perlahan-lahan mulai mau mengkonsumsi sayuran-sayuran organik? Ya, kalau kami biasa dari segi marketing itu bukan hanya ingin menawarkan value, yaitu hanya sertifikat saja, tapi handling kita juga sampai dengan ada perlakuan bagaimana meyakinkan konsumen itu betul nggak sih ini organik dan healthy nggak sih gitu. Nah, jadi itu juga kita jaga, baik dari segi seperti pengontrolan bakteri dari Salmonella, Staphylococcus, E. coli, itu sangat kita kontrol gitu. Jadi supaya orang-orang itu lebih trust, dan oke, organik tidak seperti orang lain kan gitu ya. Jadi itulah yang kita yakinkan untuk mereka, para konsumen. Dan tentunya orang yang mau mengkonsumsi organik ini bukan hanya sehat, tapi juga bisa menurunkan berat badan Pak ya? Ya, pasti. betul. Jadi Pasti. banyak lah. Jadi kita benar-benar lebih banyak ke bahan-bahan yang benar-benar untuk perkembangan sayuran tersebut lebih ke jauh dari kimia lah. Jauh dari kimia, dan tentunya akan lebih bersih dan kualitasnya selalu dijaga. Ya. Gitu. Jadi mungkin itu aja kita interview singkat dengan para pemimpin dari PT Mitra Usindo Lestari. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Fidel. Halo, saya Vina. Masih di sesi bersama PT Mitra Usindo Lestari. Kita udah di mana nih? Nah, sekarang kita lagi mau mengolah sayuran organik ini. Kemarin kan teman-teman udah lihat ke lahan, terus ngeliat proses packaging, dan udah tahu kan gimana caranya memproses sayuran organik ini. Nah, sekarang kita mau tahu nih gimana caranya kemudian sayuran organik ini dimanfaatkan sehari-hari menjadi makanan yang sering kita konsumsi. Kita mau bikin apa aja? Kita akan bikin yang pertama vegetable salad, yang kedua jus, dan yang ketiga capcay. Oke deh, kalau gitu kita lanjut aja. Lanjut ke proses pembuatannya. Saat ini kita bikin jus. Ya. Ini ada apa aja nih? Ini apa? Timun ya? Oke, kita masukin timun dulu. Curry. Oke. Ini ada curry. Ini ada kale, dan ini ada tomat cherry. Oke, ini jusnya cukup hijau ya. Cukup hijau. Oke, ini sudah dicuci ya. Ini sudah dicuci. Ini kita kasih sedikit madu sebagai
perasanya. Dan kita tuangin air. Ya. Oke. Air. Dikit dulu kali ya. Ya, kita coba dikit dulu. Kita coba. Yes. Oke, sekarang kita Cukup. tuang di sini kali ya. Shoot, yes, pas banget. Ya, Oke, cara. Kamu nyoba. nanti aja. Kita coba bersama yang lain. Oke, menu kedua kita akan bikin vegetable salads. Gimana Oke, nih? jadi ini ada apa aja nih? Ini ada iceberg lettuce. Oke, Ini ada apa namanya? Rolo rosa. Lolo rosa. Ini ada lemon. Ini ada curry. Ini ada lettuce. Ini ada carrot. Ini ada kondimennya untuk perasanya ya. nah ini ada mayonnaise dan Mayonnaise ini juga dan ada ya wijen salad. Wijen salad. Kita pertama kita mulai dari potong dulu. sayurannya. Potong. Ya. Pelan-pelan. Ini udah di Sudah cuci ya. Ini sudah dicuci. Ya. oke. Stop. Yan, mulai masukin ya. Ya. Masukin. Terus kita masukkan ini. Kan. Ini ya. Ini lettuce. Kita letakkan sini. Dan ada ininya. Nah. Wah, ini sih sehat banget nih. Ya kan? Buat orang-orang yang mau diet, ini cocok banget. Tuang. Kalau kita Diaduk dulu kayaknya, aduk dulu. aduk dulu ya. Coba aduk. Kurang wijen nih. Coba nih. Ini tambahin dikit. Wijen dulu. Hah? Gak apa-apa. Tambahin wijen lagi. Sip. Ini sih bisa buat makan siang dan makan malam ya. Apalagi ini green saladnya berasa banget. Organik. Dan menggunakan sayuran organik dari PT Mitra Usindo Lestari di Cipanas, Jawa Barat. Nah, Itunya kalau udah belum? gini, baru ketika semuanya sudah teraduk dengan sempurna, baru kita masukin perasan lemon. Lemon. Ya, dan ini juga lagi. Sekali Biar lebih lagi. seger. Biar lebih segar. Oke. 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 Ini menu kedua kita sudah jadi. Vegetable salad. Vegetable salad. Oke, kita masuk ke menu ketiga. Nah, kita akan bikin capcay. Nah, ini apa aja nih menunya nih? Ini udah ada brokoli, teman-teman. Ya, brokoli. Kemudian ini ada kembang kol. kembang kol, Ini ada jamur. jamur, Ini ada kapri manis dan wortel. dan wortel. Kita potong ininya. Kita potong dulu.
Ih, Ini udah jangan lupa harus di ini dulu ya. cuci dulu ya. Betul, sudah kita bersihkan dulu. Dan brokoli ini bagus banget nih untuk kesehatan tubuh. Gitu, apalagi hijaunya nih. Nah, cocok banget dimasak dengan sebagai capcay. Oke, ini dia capcay buatan dari None Jakarta. Oke. Nah, ini dia capcay. Memang sedikit berkuah, isinya ada jamur, ada kembang kol, ada wortel, dan ada kapri, ada juga brokoli. Oke, jadi ini dia hasil masakan yang tadi kita udah olah dari sayuran organik yang kita udah lihat tadi. Ini ada salad, dan ini juga ada capcay, dan ini juga ada jus. Kita cobain kali ya? Ya, boleh kita cobain dulu ya. Ini sendoknya, kamu cobain yang capcay, Oke, aku cobain capcay. aku coba yang salad. Kita cobain yang yes. Mari kita coba. Mari kita coba. Gitu kan? Enak, segar banget. Segar banget ya. Ini sih cuma kurang nasi. Tapi kalau makan sebanyak ini, pasti juga bisa kenyang. Kita belum cobain jusnya nih. Ya, kalian silahkan coba. Ini Diaduk dulu, diaduk jusnya Jusnya jus sehat. jusnya yang tentunya sehat banget, gitu kan? Ini yang isinya sayur dan Wah, buahan. Amazing, amazing. nah itu tadi teman-teman. Nah, Kalau misalnya kemudian teman-teman mau buat berbagai aneka makanan hasil olahan sayur organik, sebenarnya banyak banget ya. Ini cuma salah satu contoh nih, 3 buah contoh dari sayuran organik itu bisa diolah jadi makanan apa aja. Tapi di luar sana juga masih banyak resep yang kemudian kamu bisa ikuti untuk mengolah sayuran organik. buat kamu-kamu yang pengen dapetin sayuran organik ini, ya, milik dari PT Mitra Usindo Lestari, gampang banget, kamu bisa kunjungi supermarket terdekat yang ada di kota. Oke, kalau gitu sampai nanti lagi. Terima kasih. Sayuran organik merupakan jenis sayuran yang dibudidayakan tanpa menggunakan bahan kimia, mulai dari tahap pembibitan, pemberian pupuk, penyemprotan hama, hingga proses pengepakan. Sayuran organik dinilai lebih aman dan lebih sehat untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Saya Fidel, melaporkan langsung dari PT Mitra Usindo Lestari, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih.